Isna Maulidia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya, yaitu mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media pembelajaran Jenga. Nah, Jenga ini tentunya yaitu permainan yang sering dimainkan oleh banyak orang, seperti dari kalangan pelajar SMP, SMA maupun orang dewasa. Tentunya media pembelajaran yang saya gunakan ini berbeda dengan yang lainnya. Tidak seperti permainan Jenga pada umumnya, yaitu saya tetap menggunakan Jenga, tetapi juga saya menggunakan tabung kode. Saya di sini membuat 4 tabung kode dengan warna yang berbeda-beda, yaitu warna kuning, hijau, pink, dan merah. Nah, di dalam tabung kode ini terdapat beberapa soal. Nah, jumlah soal ini menyesuaikan dengan jumlah Jenga yang ada. Saya di sini menggunakan jumlah Jenga yaitu sekitar ada 51. Berarti soal yang saya buat ada 51. Nah, soal ini ada 3 sifat, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pengayaan. Saya akan tunjukkan beberapa contohnya. Nah, misalkan di tabung kode warna kuning ini ada soal yaitu mengenai pengayaan. Ada teks cerita fantasi, kemudian tentukan bagian struktur apa yang terdapat pada teks cerita fantasi tersebut. Nah, di tabung kode warna hijau ada soal keterampilan. Ini mengenai buatlah teks cerita fantasi secara singkat dengan tema papan tulis yang bersegi. Tokohnya yaitu papan tulis yang memiliki sifat pesimis, rendah hati, dan baik hati. Kemudian ada tokoh spidol bersifat egois dan sombong. Kemudian ada tokoh penghapus yang memiliki sifat jujur dan bijaksana. Dan tokoh penggaris dengan sifat mudah bergaul dan humoris. Nah, di tabung kode warna pink ini ada soal keterampilan. Nah, di soal ini buatlah teks cerita fantasi secara singkat. Ini sama seperti yang di tabung kode warna hijau tadi. Kemudian di tabung kode warna merah saya mengambil soal pengetahuan, yaitu apa yang dimaksud dengan resolusi. Saya akan membacakan KD yang saya gunakan di sini. Saya menggunakan KD 4.4 untuk kelas 7 SMP, yaitu semester ganjil. Nah, KD-nya yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa atau aspek lisan. Kemudian tujuannya yaitu untuk menarik minat belajar siswa dan juga dapat membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, IPK-nya ini yang pertama yaitu menentukan tema cerita imajinasi sesuai dengan bahasa siswa. Yang kedua, menentukan tokoh cerita imajinasi sesuai dengan bahasa siswa. Yang ketiga, menentukan latar cerita imajinasi sesuai dengan bahasa siswa. Yang keempat, menentukan alur cerita imajinasi sesuai dengan bahasa siswa. Dan yang terakhir yaitu menyunting karya cerita imajinasi yang dibuat oleh siswa. Media pembelajaran yang saya gunakan ini bernama Tangkot, yaitu tabung kode. Nah, alur pemanfaatannya yaitu guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, kemudian satu persatu siswa maju ke depan untuk bermain Jenga dengan sesuai urutan kelompoknya. Nah, siswa dapat bermain memilih salah satu balok secara acak. Misalkan saya memilih nomor 9. Nah, kemudian siswa dapat melihat di bawah balok kayu ini ada kode warna, yaitu kode warna pink. Berarti nanti siswa akan mendapatkan soal atau pertanyaan di tabung kode warna pink. Setelah itu, balok kayu yang telah diambil ini dapat disusun kembali di bagian paling atas. Nah, kemudian siswa dapat mengambil soal di tabung kode warna pink dan guru dapat memberikan waktu 5 menit untuk siswa tersebut menjawab pertanyaan yang ada. Nah, permainan akan berlanjut apabila siswa dapat menjawab dengan benar.
Jika salah atau tidak dapat menjawab, maka tidak akan diberi poin. Nah, permainan Jenga ini akan terus berlanjut dan nantinya ketika ada siswa yang bermain kemudian Jenga ini runtuh, maka kelompok dari siswa tersebut akan mendapatkan poinnya akan berkurang. Kemudian siswa tersebut harus menyusun kembali Jenga seperti ini dengan susunan yang rapi. Nah, kemenangan kelompok ini akan ditentukan berdasarkan jumlah poin dari soal atau pertanyaan yang telah dijawab dengan benar. Nah, di sini kenapa saya menggunakan media pembelajaran seperti ini, karena menurut saya dengan adanya permainan seperti ini dapat membuat siswa itu lebih aktif dan kreatif dalam KBM, dan siswa tidak jengah atau tidak jenuh ketika KBM berlangsung. Nah, apabila dari kalian ingin menggunakan media ini untuk ada yang lain itu bisa, tetapi soal atau pertanyaannya disesuaikan dengan KD yang akan digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai media pembelajaran yang saya buat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.